Bang Bagul, Ya. katanya udah hafal Ar-Rahman. Ar-Rahman ya Pak? Baru 10 ayat. 10 ayat. Boleh Bener, saya dipraktekin Bang Bagul? Insya Allah bisa. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. As-samsu wal qamaru bihusban. Wan najmu was-sajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatagaw fil mizan. Wa aqimu wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Wal arda wa duhalil anam. Sadaqallahul azim. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di kota Depok. Tapi kalau berbicara masalah anak pang yang ada di benak pemirsa atau masyarakat, itu mikirnya anak pang adalah kriminal, hidup bebas, tatoan, mabok-mabokan. Tapi tidak di sini nih pemirsa. Makanya kita nggak boleh nilai orang tuh dari covernya saja. Kita mesti kenal hatinya. Tapi emang butuh waktu kenal hatinya. Nah pemirsa, di sini ada anak pang yang menyebut namanya itu Lebah. Lebah adalah Laskar Berani Hijrah. Hijrah itu dari tempat buruk menjadi baik, dari sifat yang buruk menjadi sifat yang baik. Masya Allah. Bikin saya penasaran, saya pengen tahu apa sih yang menjadi titik mereka berubah menjadi baik. Saya Adit, dan ini Metropolis. Ayo kita masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salim. Pawan, saya Adit Ya. Pawan dari Oh iya. Jak TV program Metropolis. Jadi Pawan ini saya kan pengen ketemu Lebah, komunitas Lebah Pawan. Pawan sebagai pendiri. Alhamdulillah saya pendiri Lebah ya. Kalau bisa dikatakan foundernya untuk Laskar Berani Hijrah ini. Ini boleh nggak Pawan saya masuk ke dalam? Oh lihat boleh rumahnya? boleh. Kebetulan anak-anak ada yang lagi di dalam. Ayo Pawan Ya. anterin dong. Iya boleh. Boleh kan? Ya, Ya, ya. ya Pawan. Di mana nih Pak Pawan? Nah ini tempatnya. Tempat anak-anaknya. Ya ini tempatnya. Anak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Nih wabarakatuh. kawan-kawan kita. Nah pemirsa nih sekarang saya sudah di sarang lebah nih Pak Wawan ya. Masya Allah. Banyak madunya berarti nih kan. Madu kita. Madu semua. Jadi pemirsa udah bareng Pak Wawan selaku pembimbing Pak Wawan. Teman-teman anak-anak pang. Bisa ceritain nggak Pak Wawan nih? Cerita apa nih? Awal lebah tuh gimana? Awalnya Oh lebah. iya. Lebah itu Udah, Pak Wawan udah pakai ini. Ya, oke. Jadi Lebah itu kita dirikan yang mana sudah 2 tahun yang lalu karena memang awalnya itu ya saya sendiri ini adalah seorang pengamen dulunya. Awalnya pengamen, saya ngamen di terminal, saya mencari makannya pun ya sembari ngamen gitu ya. Suatu ketika saya mendapatkan menurut saya itu suatu hidayah. Di masjid itu ada ceramah, pakai kaset ya, waktu zaman pakai kaset.
itu tentang kisah Yusuf Mansur menjadi orang sukses. Dan Yusuf Mansur gue bilang, kalau pengen keinginan kamu terkabul, lakukan 3 bulan berturut-turut, jangan pernah putus. Jangan pernah putus. Misalkan sholat tahajudnya jangan pernah putus, duhanya jangan pernah putus, sama sholat tepat waktunya jangan putus. Kamu akan rasain sendiri ada perubahan dari kamu. Manfaatnya. Nah di situ saya lakukan. Bismillah. Saya karena niat saya berubah, ingin berubah, ya udah Bismillah. Saya lakukan. Alhamdulillah. Tahap-tahap saya menjadi ngajar, jadi guru. Ternyata kunci mereka untuk bisa hadir itu harus ada makanan awalnya. Jadi ada dulu tukang bakso, saya untuk gerobak keliling, saya panggil. Udah Bapak jangan keliling lagi, saya bayarin semuanya berapa? 300.000, ya udah 300.000. Buat anak makan. Saya bunyiin tuh piring. Bukan buat anak-anak juga. Kadang kalau misalnya ada sini kita bagiin lagi. Iya. Ya piring, siapa yang mau bakso? Saya Bang, masuk ngaji. Saya mau bakso, masuk ngaji. Pas mereka masuk, saya kan belum ada ilmu keagamaan dengan banyak. Akhirnya saya panggil teman saya, yuk teman bantu untuk dakwah di saya nih untuk bina anak mereka. Ya banyak proses segala macam. Waktu lu ada konsepnya. Prosesnya berarti panjang juga ya? Panjang, Pawan, ya? panjang banget. Berarti, nah setelah itu ngaji lagi, berarti daya tariknya oleh anak-anak makanan dulu nih berarti? Ya, jadi mereka itu bahasanya kalau kita sama teorinya itu umpan beras, dalam arti sebar beras. Dari lubang semut pun mereka akan datang kalau ada makanan. Gitu. Kesulitannya apa tuh Pawan? Kesulitan kami banyak ya, karena memang saya sendiri sadar diri bahwa ilmu yang saya punya itu nggak banyak ya. Jadi banyak hal yang apa yang bisa saya lakukan buat mereka. Terus kemudian bagaimana istiqomahkan mereka, itu kesulitan saya. Ya kadang-kadang mereka itu ya kita nggak bisa menekan mereka harus seperti apa, karena tugas saya bukan mengajak untuk berhijrah, tapi memberitahu gitu. Kalau mengajak saya capek, ya minta gini bercapek. Tapi kalau saya memberitahukan mereka, yuk kalau misalkan lebih bagus, aja bimbing. Akhirnya kita ada program hapus tato gratis. Kita ada program piercing, kita ada program juga rumah siap kerja. Jadi mereka pelatihan gitu. Mereka dengan konsep Ar-Rahman. Jadi segala sesuatu yang gratis kita berikan Ar-Rahman. Ada beberapa teman-teman kita dari anak pang yang sudah hafal Ar-Rahman, kita kasih hadiah. Apa tuh Pawan? Hadiahnya ada yang gerobak gerobak dagang es ya, bukan bakso, cilok. Iya, cilok. Gerobak motor, ada juga uang cash 1.500.000, ada juga yang sudah hijrah, saya ajak mereka tuh bekerja. Ada teman misalkan butuh tenaga nih, berarti saya pilih nih yang udah hafal Ar-Rahmannya banyak, otomatis mereka udah ada filternya nih. Itu ada filternya, udah saya ajak mereka kerja. Beberapa tempat ada di Lab Cahaya, itu ada di mana gitu. Jadi mereka itu udah kembalikan ini. Karena konsep kita di Laskar Berani Hijrah yang pertama, kita ingin merubah paradigma masyarakat. Jangan sampai masyarakat menilai mereka itu hanya sebelah mata. Karena kita ini berharap mereka itu bisa kembali ke keluarganya. Itu konsep yang kita inginkan. Terus kemudian mereka seperti ini kan, saya yakin mereka nggak ada yang ingin seperti ini. Karena memang ada 4 faktor yang mempengaruhi mereka di situ. Ya. Biasanya apa tuh Pawan? 4 faktor itu, yang pertama faktor ya keluarga, ya, terus kedua faktor ekonomi, yang ketiga faktor lingkungan, yang keempat faktor keturunan. Kan 4 faktor inilah yang kadang-kadang mereka bisa terjun sini. Saya sendiri pun seperti itu. Nah, kemudian mereka itu lebih dekat ke gerbang kemaksiatan, misalkan seks bebas, narkoba, kriminal. Nah itu bagaimana mereka tiga hal ini tidak terkena gitu loh. Jadi konsepnya adalah mengaji.